unggas ini adalah zi mikhlabin minat toy. Ada burung yang dia punya cakar, yang dia memangsa makanan cakarnya, maka itulah burung yang diharamkan. Sementara yang hadis tidak menyebutkan dia itu haram, maka hukum asalnya al-aslu fil asya'i ibahah. Hukum asalnya boleh. Kecuali illa madalil anda tahrimi. Nah, dalil atau hadis atau nas yang menjelaskan bahwa hewan itu haram. Ini kaidah umum. Itu kalau begitu kaidah di makanan burung ini adalah zi mikhladin minatoir. Tengok burungnya dia cakarnya. Apakah dia mangsa cakarnya? Tidak. Kalau iya, maka itu haram. Kalau tidak, hukum awalnya boleh. Yang kedua, kalau hadis menyebutkan bahwa itu nggak boleh kita makan, di antaranya hadis yang menunjukkan kita ini untuk makan ada dari Aisyah, anna Nabiya qala khamsun yaqtulna bil hilli wal haram al-hayya wal fa'ra wal buraq. Maksudnya ada 5 jenis hewan yang diperintahkan kita ini untuk membunuh. Yang pertama ular, yang kedua tikus, yang ketiga ini al-buraq, burung gagak. Lalu itu burung gagak haram dimakan. Kenapa? Hadis menjelaskan kita diperintahkan untuk membunuhnya. Yang kedua, terus wal hidaa. Hidaa ini adalah burung raja wali. Secara kaidah juga raja wali ini kan dapat dicakar. Maka itu pun juga diharamkan. Ya, seterusnya kalau juga ada hadis yang melarang kita ini membunuh hewan itu, maka itu pun termasuk yang haram kita konsumsi. Hadis menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi nah Rasulullah an qatli arba'in dawab. Rasul melarang kita ini membunuh 4 jenis hewan. Artinya juga yang 4 ini itu pun haram kita konsumsi. Yang pertama an-namlah, semut. Yang kedua nahlah. Nahlah ini lebah. Lebah haram dimakan, namun madunya boleh. Yang ketiga burung hudhud. Burung hudhud itu juga haram dimakan. Dalam Al-Quran juga mengisahkan tentang burung hudhud ini di masa Nabi Sulaiman. Tentang kisahnya ini tentang burung hudhud. Terus yang keempat wasurat. Tadi 16 semut, an-nahla lebah, burung hudhud. Yang keempatnya ini burung as-surat. Maksudnya apa dia? Burung pelatu. Itu pun juga haram untuk konsumsi. Nah, seterusnya, sementara hewan-hewan yang enggak disebutkan, maka para ulama berkhilaf nanti. Yang mengatakan haram, yang mengatakan halal. Contoh, hadis juga menyebutkan tentang kelelawar. Kelelawar malam-malam hari itu. Nah, maka nanti para imam mazhab berpendapat dalam mazhab Hanafi itu boleh. Kenapa boleh? Kelelawar makanannya baik, buah-buahan. Yang kedua, kelelawar punya dia makanan yang jelek atau yang buruk. Dalam mazhab Maliki dimakruhkan. Dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Maka Syafi'i mengharamkan. Tadi ini kelelawar dia punya taring. Syafi'i mengharamkan punya taring. Namun begini, terlepas dari ikhtilaf pendapat para ulama tadi, menyona mana kepuma kelelawar. Kirikan begitu. Ada kata bebek, apa yang ada kelelawar? Ini para ulama kalau itu tadi karena hadis yang sore nggak menjelaskan tentang kelelawar itu sama hal kayak tupai nanti. Tupai disebutkan dalam hadis nggak diharamkan, nggak dihalalkan.
hukum asalnya dia tidak boleh. Namun tadi nenek yang lebih ego kepo banyak upaya. Kira-kira begitulah tentang yang dibahas ini. Ya, di antara yang dihalalkan, nah ini jenis unggas yang dihalalkan. Yang pertama an-nu'amah. An-nu'amah ini burung unta. Itu boleh dikonsumsi. Selanjutnya ini adik. Adik ini lafaznya apa dia ini? Ini ayam jantan. Kalau ayam betina ada jajah, itu pun juga halal. Kalau jantan dia adiku, itu pun juga halal. Terus al-hamamah, ini merpati. Merpati termasuk burung yang dibolehkan untuk dimakan. Terus al-quta. Al-quta ini burung Sahara. Terus al-battu. Al-battu ini bebek. Itik. Posanya. Ya, saya itik itu bebek. Posanya. Hah? Itik aja kan? Itu boleh. Itu dimakan. Terus wal iwas. Ini burung angsa. Itu juga boleh. Ayam kalkun. Kalkun panjang, apa namanya, panjang itu. Nah, itu boleh makan. Ayam kalkun. Terus wal uspur, burung. Burung dalam arti tadi ini dia punya cakar tadi. Itu boleh dikonsumsi. Atau al-qanabir. Ini burung yang berkicau. Nanti kita tengok. Ada burung dia yang bagus kicauannya dan mahal harganya. Ini dia lomba suara menduli burung. Bahkan nasi sebuah burung yang hidungi 5 juta, 10 juta, kasihan dimakan. Biar aja. Nah gitu kan. Habis beli suaranya. Ini uspur boleh juga untuk dimakan. Terus dan kullu hayawanin minal uspur halal, itu dia halal. Dan jenis burung yang enggak tadi punya cakar, maka dia halal untuk dimakan. Ini kaidah awalnya. Seterusnya yang termasuk yang diharamkan. Yang pertama ini itu as-siqar, raja wali. Al-hida'ah. Hida'ah ini elang. Gurad, burung gagak. Dan semua jenis elang. Lagi bahasa Arab ini an-nasr juga elang artinya. Al-iqab juga elang artinya. Asy-syahid juga elang artinya. Jadi begini, ada elang Sumatera, ada elang Jawa, ada elang yang mungkin Thailand mungkin. Juga elang semua ini. Mungkin warna bulu dadanya nggak sama. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Namun semua jenis elang, baik yang putih, yang hitam, dadanya maupun yang merah atau warnanya, itu haram untuk dimakan. Kenapa? Tadi elang terkunci dengan hadis tadi, zi mikhlabin, dia punya cakar, mangsa dengan cakarnya. Maka termasuk ini hewan yang diharamkan. Terus yang diharamkan juga dalam kitab Imam Syafi'i ini, yahrum aklu al-babagha. Ini al-babagha burung kakak tua. Ini kita Syafi'i, dan kita dalam juga ini kita makan burung kakak tua. Terus at-tawus. Ini at-tawus burung merah. Burung merah ya, agak warnanya. Tidak burung merah. Yahrumu akluha. Terus termasuk juga seputar hewan-hewan kecil yang ada pada binatang. Seperti ini az-zanbur. Zanbur ini lalat yang hinggap di punggung kerbau. Itu pun juga haram untuk dimakan. Wa zubab. Zubab ini lalat biasa. Itu pun juga haram dimakan. Apa dalilnya? Karena ini khaba'is. Apa khaba'is? Kotoran.
tadi lalat yang hinggap di punggung kerbau, dia matok ini kotoran yang ada di kerbau itu. Lalu itu jadi makanannya. Maka dalam kendaraan juga ini kita makan az-zanbur, lalat kerbau itu mungkin agak hitam warnanya, besar dikit ya. Yang kedua az-zubab, lalat biasa. Maka Imam Syafi'i dalil dengan ayat Al-A'raf 157, ayuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan khaba'is. Yang hewan tadi dia punya kotoran. Iya, hadis dari Ibnu Abbas juga tadi disampaikan bahwa yang sejenis hasyarat atau serangga tadi, jenisnya itu mungkin ya semut, mungkin lebah, maka itu termasuk yang diharamkan.